Kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami punya Tuhan Yesus Kristus yang mati buat kami dan membuat hidup kami jadi berarti. Mari berfirmanlah supaya kami mengerti, supaya kami berlari dan kami mencapai apa yang Kau mau. Hari-hari ini buat kami siap, hari-hari ini buat kami mengerti, hari-hari ini buat kami kuat Tuhan. Karena kami tahu ada begitu banyak hal akan terjadi, tapi kami percaya Engkau mengatasi segalanya. Engkau pegang kendali untuk segalanya. Sekali lagi Roh Kudus, kuasai hidup kami, beri kami roh pengertian. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 17, saudara, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya tahu saudara banyak yang bawa Alkitab, kita bisa membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 8, saudara jawab dengan suara keras ayat yang ke-9. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, orang Amalek adalah musuh, saudara ya. Musuh bubuyutan atau musuh yang selalu muncul dan muncul, saudara, di dalam sejarah orang Israel. Saudara, di dalam sejarah orang Israel ada berkali-kali, saudara, Amalek muncul dengan sangat kuat, saudara. Saudara, yang pertama adalah pada waktu mereka mau keluar ini dari tanah Mesir, saudara. Kalau saudara membaca ceritanya, saudara akan tahu mereka dihantam, saudara, dari belakang. Saudara, mereka dihantam dari belakang, di mana saudara yang dihantam pertama kali, saudara, itu adalah anak-anak, saudara, dan para, saudara, ibu-ibu, saudara, itu dihantam dari belakang. Saudara, dan kemudian kalau saudara baca Alkitab, nanti muncul lagi. Pada zaman saudara Daud, pada saat Daud lagi capek, Daud lagi pergi sebentar, saudara, Siklak dibakar. Saudara, dan Siklak dibakar, saudara, itu adalah oleh orang Amalek, saudara. Sampai habis-habisan, sampai di mana orang-orang Daud, saudara ya, sudah tidak kuat lagi mau lempari Daud dengan batu karena frustasi, karena stres. Kalau saudara baca di zaman Esther, saudara akan temukan lagi, saudara, ada seorang yang ingin menghabisi seluruh bangsa Yahudi, saudara ya. Saudara, dan yang mau menghabisi itu adalah Haman, dan Haman ini, saudara, adalah orang Amalek. Saudara, jadi itu berkali-kali, saudara. Amalek ini bukan, saudara ya, musuh yang biasa, tetapi musuh yang luar biasa menurut saya. Nah, saudara, di dalam kata arti Amalek sendiri, saudara, Amalek itu artinya, saudara, orang yang mencari kelemahan, orang yang berdiri di atas kelemahan. Nah, saudara, apa artinya? Saudara, ini benar-benar ciri ataupun, saudara, adalah sebuah cara kerja iblis. Saudara, iblis itu selalu mencari kita bukan pada saat kita kuat. Saudara, kalau saat kita kuat, iblisnya lari jauh-jauh. Pada saat kita lemah,
Disitulah saudara iblis menekan, iblis menyerang, iblis saudara membuat kita saudara istilahnya kocar-kacir dan kehilangan panggilan. Saudara, saya berharap saudara semua pertama kali sebelum kita bahas lebih lanjut adalah belajar mengenali kelemahan kita masing-masing. Saudara, pada saat kita belajar mengenali kelemahan kita, ini awal supaya kita bisa mengalahkan Amalek dalam hidup kita. Saudara, kalau kita tidak pernah tahu kelemahan kita, jadi orang sombong tapi ngerasa rendah hati. Nah, ini gawat nih saudara ya. Atau saudara ya, orang pelit tapi ngerasanya sudah baik, sudah bagi-bagi duit saudara. Saudara, atau misalnya saudara ini bodoh tapi ngerasa pintar. Nah, ini udah gawat, udah tidak tertolong saudara. Kalau ada orang yang seperti ini, maka sebenarnya hidupnya sudah dikuasai oleh Amalek saudara. Karena Amalek ini justru memegang kelemahan manusia. Saudara, karena itu Yesus berkata kepada ahli Taurat, engkau itu buta, tetapi karena engkau tidak tahu kebutaanmu, maka butamu itu kekal. Saudara, Tuhan berkata kalau engkau buta, tapi engkau sadar dan bertobat, maka Tuhan menyembuhkan. Tapi kalau engkau tidak tahu kebutaanmu, nah itulah dosanya jadi dosa kekal. Saudara, hati-hati dengan kelemahan dalam hidup kita. Ada banyak orang punya kelemahan dan tidak pernah mengerti. Saudara, pada waktu saudara misalnya nih, saya punya seorang teman. Kelemahannya saudara adalah dia tersinggungan. Saudara, sehingga bergaul itu dikit-dikit tersinggung. Orang ngomong apa aja yang tidak sangkut pautnya tersinggung sama dia, saudara. Misalnya ya, saudara pada waktu pagi, saudara tiba-tiba temennya berkata gitu ya, ini mau permen enggak? Dia bilang ini, wah dia nyindir saya nih, pasti mulut saya bau nih, katanya ya. Sehingga dia ngasih permen. Nah, ini karena tersinggung. Saudara, nanti ya pada waktu kerjaannya tidak baik dan temannya bilang harusnya diginiin lebih bagus. Dia bilang, wah dia merendahkan saya. Di depan bos saya sengaja dia tunjukin kelemahan saya supaya kelihatan dia lebih bagus, saya lebih buruk. Nah, ini orang kalau sudah begini sudah susah, saudara. Dia cuma bisa nuding orang lain terus tapi tidak pernah bisa lihat dirinya. Ini akan menjadi sasaran empuk daripada Amalek. Saudara, nah saya berdoa PR kalau nanti saudara pulang, kenali kelemahan kita. Ya, kenali. Ya, jangan salahkan suami, jangan salahkan bos, jangan salahkan istri, jangan salahkan keadaan. Tapi mari kita berurusan dengan Tuhan. Kenali saudara kelemahan kita. Pada waktu kita belajar mengenali, kalau perlu ditulis tuh besar-besar, saudara ya. Kelemahan saudara. Jadi saudara bilang, ingat ini 1, 2, 3, saudara ya. Dan saudara tahu ini masalahnya di saudara, bukan di orang lain. Nah, setelah itu baru kita akan bisa mengalahkan Amalek. Caranya bagaimana? Kita lihat, saudara. Saudara, kita lihat ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, hal yang pertama, saudara, kelemahan itu tidak bisa dicabut dalam hidup kita. Kelemahan itu harus diperangi dalam hidup kita. Saudara, ayah saya dia berkata begini, saya ini cinta duit, dia bilang. Saya tahu kelemahan saya salah satunya adalah cinta uang. Saudara, dan dia bilang, Tuhan, saya mau perang sama cinta uang. Dan Tuhan kasih dia caranya. Tuhan bilang, setiap kali kamu dapat uang berapapun, kecil besar, kamu mesti tanya Tuhan. Tuhan, ini bagian saya atau tidak? Kalau Tuhan bilang tidak, ya kasih, tanya bagiannya siapa. Jadi saudara, dia tidak sekedar kasih perpuluhan, tapi setiap kali dia dapat uang, saudara, maka dia, saudara ya, harus kembalikan itu kepada Tuhan, saudara. Dan dia tanya, Tuhan, ini buat saya atau buat orang? Ini buat saya atau buat orang? Ini buat saya atau buat siapa? Saudara, dan itu membuat dia terus, saudara, berperang melawan yang namanya cinta akan uang. Saudara, saya punya kelemahan, ya, saudara. Ya, saya punya kelemahan, saudara, yang namanya, saudara ya, saya sering kali itu tidak pernah bisa sabar, saudara. Saudara, dan dulu, saudara, saya lebih cepat lagi marah dari sekarang. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan bilang berperang. Setiap kali mau marah, nyanyi. Ya, setiap kali mau marah, nyanyi. Saudara, setiap kali saya mau marah, saya nyanyi sama Tuhan. Saya nyanyi keras-keras memuji Tuhan. Saudara, kadang-kadang sudah nyanyi masih pengen marah. Tuhan bilang mandi. Ya, mandi sampai kamu tenang. Saudara, dan itu saya lakukan berkali-kali sampai itu mulai seperti pohon yang besar dalam hidup saya. Dipotong sampai itu menjadi pohon yang kecil.
Saudara, setiap orang, hari ini saya mau berkata, setiap dari kita punya kelemahan. Dan kita harus perang lawan kelemahan itu. Jangan pernah memaklumi kelemahan itu. Kalau saudara mulai memaklumi kelemahan itu, ya, saudara berkata ya, iri itu biasalah, semua orang iri. Saya bilang gara-gara iri, Saul itu jadi gila. Kemudian ujungnya, saudara ya, Saul bunuh diri. Saudara bilang marah itu biasa, gara-gara marah, saudara ya, maka yang namanya Musa tidak pernah masuk tanah Kanaan. Saudara, kalau saudara berkata ya bohong itu biasa, gara-gara bohong Ananias dan Safira, saudara mati seketika pada waktu kebaktian. Saudara-saudara mungkin berkata ya namanya juga manusia, bersungut-sungut itu biasalah. Ya, ada orang yang hobinya bersungut-sungut. Saya ini gendut, saya ini kok cepet capek ya, saya ini kok bodoh ya. Terus tidak pernah bersungut. Gara-gara bersungut-sungut, saudara, lebih dari 20.000 orang dibunuh Tuhan di padang gurun. Saudara, Tuhan itu punya batas loh, saudara. Ini bersungut-sungut, kotaknya sudah penuh, saudara ya. Tinggal dikit lagi dia sudah tidak tahan. Dia bilang terlalu banyak engkau mengutuki dirimu sendiri. Mati aja. Jadilah seperti yang kau katakan. Saudara, hati-hati. Karena itu saya mau berkata, saya berdoa sungguh supaya setiap kita hari-hari ini mulai berperang dengan apa yang menjadi kelemahan kita. Karena saya pelajari Amalek. Amalek ini begitu berbahaya. Amalek ini membuat banyak orang tidak mencapai tujuan. Tidak mencapai rencana Allah dalam hidupnya. Saudara, yang kedua dikatakan setelah Joshua disuruh berperang, Musa berkata, saya akan naik dengan tongkat ya, yang terulur. Saudara, tongkat ini bicara tentang didikan. Ini bicara tentang penundukan. Saudara, kalau kita ini mau menang terhadap Amalek, yang pertama kita harus berperang. Yang kedua kita harus rela dididik Tuhan dan digembalakan oleh manusia. Saudara, ada banyak kita tidak pernah mau dididik oleh Tuhan dan digembalakan oleh manusia. Saudara, orang yang di atas kita otomatis sebenarnya gembala kita. Itu bisa bos kita, ya. Itu bisa saudara yang namanya suami kita. Itu bisa yang namanya pendeta kita, pemimpin kita. Saudara, kadang-kadang kita berkata, ya bos kita yang terlalu banyak minta. Bos kita yang sukanya macam-macam. Bos kita yang begini. Saudara, pada saat hati ini tidak pernah mau digembalakan. Tidak pernah mau dididik, saudara. Maka kita tidak pernah jadi. Saudara, saya bersyukur Tuhan mendidik saya soal ini. Saudara, saya sekolah di Belanda, saudara ya. Dan pada waktu saya sekolah di Belanda, saya dapat guru-guru yang dalam tanda kutip, saudara, masih kuno banget. Dan guru-guru yang modelnya, saudara, diktator banget. Ya, saudara, Belanda itu, saya sekolah arsitek di sana. Saudara, Belanda tidak model Amerika. Yang kita bisa ngomong sembarangan, ya, dengan guru kita bisa kasih pendapat, saudara. Boleh kasih pendapat, tapi gurunya tetap, saudara, otoriternya luar biasa. Saudara, kita mesti tetap hormat banget sama mereka. Dan kita mesti banget, saudara, nurutin. Dan saya bersyukur, saudara, pada waktu pertama kali saya berkata, Tuhan, kenapa kau taruh aku di sini? Tuhan bilang, nanti engkau tahu. Nanti engkau tahu. Dan saudara, ada banyak hal yang mau tidak mau saya diseret oleh guru saya. Saudara, kami belajar arsitektur ya. Kadang-kadang nih saudara, saya datang, saya mau tunjukin gambar saya. Terus kemudian saya pakai baju misalnya, atas warna biru misalnya ya, bawah warna coklat. Dia ngomong begini, kenapa kamu pakai warna biru sama coklat? Memangnya itu warna apa? Saudara, dulu saya tidak pernah mikir itu warna apa, saudara. Tapi kemudian saudara, di pelajaran memang ada. Itu ada warna namanya bertolak-tolakan, warna komplementer, warna saling menguatkan. Itu ada saudara ya. Dan saudara, itu dia, saudara, di sana, kamu pakai apapun itu ditanya alasannya. Saudara, misalnya saya pakai sandal atau pakai sepatu atau saya ini, dia bilang begini, seorang arsitek itu tidak hanya menjual produknya. Dari cara berpakaiannya, dari cara jawabnya, orang tahu kamu arsitek bagus atau tidak. Saudara, itu dipaksa tiap hari. Sampai akhirnya saya kalau mau pergi ke sekolah ketemu guru mikir dulu. Kenapa saya pakai baju ini, kenapa saya pakai baju ini, kenapa saya pakai sepatu ini, supaya saya bisa menjawab, saudara. Nanti saudara kalau saya gambar, dia akan tanya, kenapa kamu taruh ya ruangan ini di sini? Kenapa WC di sini? Kenapa WC-nya 3? Kenapa tidak 4? Itu semua ditanya, saudara. Saudara, dan selalu dia bertanya selalu gini, yang kamu mau capek apa? Konsepnya apa? Saudara, ngerjain apapun, sampai ngerjain poster dia nanya,
Konsepnya apa? Saudara, pertama kali saya pusing 7 keliling. Tapi saudara, itu mendorong saya. Ya, hari ini saya bersyukur. Karena apapun yang saya kerjakan, baik saya jadi hamba Tuhan, saya mimpin organisasi, saya punya sekolah, saudara. Cara berpikir itu jadi. Saudara, saya selalu berpikir konsepnya apa? Tujuan saya apa? Kenapa saya buat? Kenapa saya ngambil keputusan ini? Otomatis bisa. Saudara, itu merupakan satu proses yang tidak enak. Tapi itu benar-benar menarik saya. Saudara, kemudian saya ketemu lagi dengan guru-guru yang tidak mau tahu. Saudara, kadang-kadang saya ambil 3 proyek dan dia tidak mau tahu. 3-tiganya, saudara ya, proyek harus diselesaikan dalam waktu yang sama. Dan satu proyek itu harus menggambar, saudara, kurang lebih 10-15 gambar A1, saudara. Saudara tahu ya, ukuran A0, A1 itu gede-gede, saudara. Saudara, sampai kadang-kadang tidak tidur 2-3 hari. Saudara, mereka dengan santai berkata, kamu nanti kalau kerja, tuntutan deadline lebih berat. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Kalau kamu mau masuk arsitek, ya kamu sudah tahu kamu harus selesaikan tanggung jawabmu. Saudara, sejujurnya pertama kali ya, tidak tidur itu pusing. Tapi lama-lama saudara, saya sudah kalau mau tidak tidur minum Paramek lah saudara, kopi tiap jam saudara ya. Kalau itu pun masih ngantuk, jejelin makanan saudara. Sampai akhirnya sudah biasa. Kalau memang harus tidak tidur 3 hari ya bisa. Kalau harus tidur ya bisa saudara ya. Apapun bisa. Saudara, dan itu membawa saya untuk lari. Nah, ini cuma masalah, saudara. Ini cuma masalah, saudara, di dalam duniawi. Tetapi di dalam rohani juga sama. Saya bersyukur saya punya mentor, punya gembala ayah saya. Saudara, ayah saya selalu nekanin, saudara ya, hati hamba, hati hamba. Kalau misalnya diomongin orang nih, kami emosi dikit yang ngomong begini. Loh kan, belum hati hamba. Saudara ya. Saudara, kalau nih saudara, ada banyak kerjaan, terus kami ngeluh aja, dia bilang, tuh kan, tidak hati hamba. Saudara, itu di rumah, kalau sedekat ayah saya ya, apapun saudara. Kalau kita mikir terlalu panjang, tidak tanya Tuhan, ayah saya bilang, ngapain mikir kepanjangan? Tidak tanya Tuhan, saudara. Saudara, itu terus membuat hari ini, saudara, saya bisa berperang dan mengalahkan begitu banyak kelemahan dalam hidup saya. Saya berdoa, siapapun orang yang Tuhan taruh di atas saudara, mari bersyukur, mari bersyukur. Dan mari mulai belajar ya untuk membiarkan Allah mendidik kita dan membiarkan hidup kita digembalakan. Maka kita akan keluar dari kelemahan kita dan kita akan jadi orang yang lebih kaya, lebih indah, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan. Hal yang kedua. Saudara, hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan Amalek. Saudara, dikatakan ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, mengangkat tangan ini lambang berserah dan lambang memuji Tuhan. Saudara, untuk saudara bisa mengalahkan setiap kelemahan dalam hidupmu, mari berserah. Dan mari memuji Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, seorang teman saya, saudara, bercerita. Saudara, dia itu punya pabrik, saudara ya, tekstil. Dan saudara tahu banyak sekali pabrik tekstil yang hari-hari ini bangkrut, saudara. Saudara, dan kemudian pada waktu itu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, saya tutup aja lah, saya berhenti aja. Tuhan bilang, enggak. Tuhan bilang, kamu beli bahan, kamu bikin kaos bola, kamu timbun. Saudara, dia sampai bilang, Tuhan, tidak ada yang mau beli bola lagi. Udah ndak in, kaos bola itu sudah ndak laku di pasaran. Tuhan bilang buat. Saudara, dia buat selama 6 bulan. Sampai saudara ya, barang dia yang numpuk di gudang itu 2 miliar. Sampai dia bilang, dia ini salah dengar atau bagaimana sih? Saudara, dan pabrik-pabrik sudah tutup, orang semua berkata, lu bikin kaos bola, aduh itu udah ndak zaman, katanya ya. Orang sudah lagi males, udah ndak banyak lah pembelinya. Saudara tahu tiba-tiba, saudara ya, orang mulai booming bola lagi. Tapi yang luar biasa adalah negara Arab. Saudara tahu kan Irak, Arab Saudi, semuanya masuk saudara di dalam apa itu terakhir ini saudara, pertandingan bola saudara. Nah kemudian mereka demam bola.
Saudara, khususnya Arab Saudi, Irak, pokoknya daerah-daerah negara Arab sana. Mereka cari ke Cina, tidak ada. Karena Cina lagi sudah tidak demam bola. Mereka cari ke negara-negara lain, tidak ada. Akhirnya mereka ketemu teman saya. Dan dia bilang, kirimkan sebanyak mungkin kaos bola kemari. Dia bilang yang model apa? Terserah, pokoknya kirimkan semua kaos bola. Adanya sekian, dia bilang, sebenarnya saya mau beli 2 kali lipat dari situ. Kalau kamu punya 4 miliar, saya beli semuanya. Saudara, dibeli semuanya. Yang rusak, yang bagus, semuanya dibeli, saudara. Dan dia berkata, enak ya sebenarnya kalau berserah. Tapi nunggu 6 bulan. Ya, mengikuti Tuhan itu rasanya bilang, Tuhan salah kali ya. Atau saya yang salah dengar. Ya. Tidak bisa muji, bawaannya marah karena tidak punya duit, saudara ya. Duitnya semua dimasukin, saudara, ke sana. Ya, bawaannya marah. Saya bilang, jangan marah, muji Tuhan. Jangan marah, muji Tuhan. Saudara, ini perjalanan berserah. Perjalanan berserah itu tidak enak. Seorang ini ekstrim lagi. Seorang hamba Tuhan, saudara ya. Dia mau pergi pelayanan, saudara. Dan dia bilang, Tuhan, ini pelayanan di daerah. Katanya sudah berapa banyak hamba Tuhan masuk ke sana. Dan tidak pernah ada yang bisa menobatkan orang-orang. Saudara, ini pedalaman sekali, orang tidak peduli dengan Tuhan, mereka sudah punya Tuhannya sendiri. Dia bilang, Tuhan, pokoknya buat sesuatu supaya saya bisa ya membawa engkau ke sana. Saudara, dia tabrakan, dihantam. Dia. Saudara, dan semuanya tidak masalah, tapi giginya hancur semua. Hancur atas bawah, giginya hancur. Saudara, dia berkata, Tuhan, itu gimana sih? Saya ini ke pedalaman, sudah nyerahin diri buat Tuhan, kok makin begini? Tapi dia belajar bersyukur, dia belajar bersyukur, dia belajar bersyukur. Akhirnya dia bikin gigi palsu full, karena full habis, saudara ya. Gigi palsu full atas dan bawah untuk makan. Ini kelihatannya konyol tapi kejadian sungguh, saudara. Saudara, dan sampai di pedalaman, dia coba nginjil, coba apa, saudara. Tidak bisa. Tapi akhirnya pada waktu dia lagi capek, saudara, dia keluarin tuh gigi palsu, saudara ya. Pada waktu dikeluarin, itu orang langsung ngerumun semuanya, saudara. Dia bilang, nih orang hebat banget. Dia bisa ngelepas giginya dan bisa nempelin lagi giginya. Saudara, dan kemudian saudara dia bilang, yang bawah juga bisa loh. Memang coploknya itu 2 atas bawah. Dia bilang, bisa copot juga yang bawah, saudara ya. Orang semuanya kumpul, saudara. Dan pada waktu kumpul itu dia bisa terangkan tentang Tuhan, terangkan tentang segala macam. Dulunya diajak ngomong tuh nggak ada yang mau dengerin, nggak ada yang mau. Saudara, dan akhirnya mereka tahu bahwa itu gigi palsu. Tapi saudara, hanya gara-gara gigi palsu itulah semua orang kumpul. Tiap hari ada yang datang cuma mau nonton bagaimana orang melepaskan giginya dan memasang giginya. Saudara, kelihatannya memang konyol, saudara. Tapi Tuhan selalu punya cara yang spesial buat setiap kita. Saudara, bisa enggak kita ini berserah dan bersyukur? Kadang-kadang enggak gampang untuk bisa tetap berserah dan bersyukur. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, atasi setiap kelemahanku. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Tapi bagianku, aku mau tetap ikut engkau, berserah dan bersyukur. Saudara, cara yang ketiga untuk mengatasi Amalek dalam hidup kita. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, yang ketiga saya berkata persatuan. Saudara, setiap kali ada persatuan, saudara, maka kita bisa mengalahkan kelemahan kita. Saudara, kelemahan kita tiap orang kan berbeda. Saudara, saya bersyukur saya juga punya kelemahan satu, saudara. Seringkali lupa, saudara. Dan lupanya ini bisa parah, dan kadang-kadang juga lupanya itu misalnya gini, saya puasa ya. Nanti diajak makan lupa, saudara ya. Saya makan padahal saya puasa, saudara. Terus kemudian misalnya, saya harusnya doa jam 5 gitu ya. Jam 5 sore misalnya ada doa berantai gitu ya. Jam 5 sore saya mesti berdoa. Nanti saudara ngurusi ini jam 5 lewat saya lupa berdoa, saudara. Itu sering sekali. Tapi saya bersyukur saya punya seorang teman. Sampai hari ini, saudara, dia sudah berteman dengan saya, saudara ya. Lebih daripada 25 tahun, saudara. Saudara, dan sampai hari ini dia menjadi istilah saya tangan kanan saya yang luar biasa. Saudara, kenapa saudara? Dia selalu mengingatkan saya. Pada waktu saya mesti puasa,
Dia saudara pada waktu saya dulu dekat tinggalnya berdekatan dan kesibukan saya sama-sama satu sekolah. Dia itu jam istirahat ya, dia udah langsung ada di sebelah saya. Lu puasa ya, dia tungguin saudara ya, supaya saya tidak lupa. Kalau saya jamnya doa, saudara 5 menit sebelum saya jam doa, dia yang telepon. Dia kering, dia bilang ini, "Hey In, bentar lagi 5 menit lagi lu doa lo." Saudara, dia dampingi saya seperti itu. Saudara, dia seorang teman yang ajaib. Bahkan sekarang pada saat dia tidak bisa dampingi saya, setiap hari di mana jam misalnya saya puasa, dia sudah puasa buat saya. Saudara, yang ajaib, dia selalu ngomong begini, "Saya tahu kemungkinan kamu lupa itu 80%. Dia bilang ya. Kalau enggak pun lupa berat, lupa makan permen, lupa minum, nanti lupa ngambil kopi. Pokoknya ada aja yang kamu lupa. Dia bilang, jadi kalau kamu puasa, saya pasti ikut puasa. Supaya kalau kamu lupa puasa, setidaknya Tuhan tahu dan iblis tahu ada seorang yang sudah mendukung kamu dan menggantikan kamu puasa." Ini teman, saudara. Ya. Saudara, saya bersyukur, saudara. Ya, di rumah kami belajar juga satu sama lain. Saudara, kalau suami saya orangnya kaku. Saudara, dan saya tahu kekakuan dia. Dan dia orangnya tidak bisa ramah, ketawa-ketawa, dan minta tolong baik-baik. Tidak, saudara, dia orangnya to the point, kaku dan lurus. Saudara, jadi kalau misalnya di airport atau ada urusan dengan pejabat, urusan segala, saya selalu ngomong begini, "Kamu diem aja ya, biar saya yang maju." Ya. Saudara, salah satu contohnya kemarin, kami mesti pergi ke Semarang, dan kami cari tiket, tidak dapat, saudara. Kami dapatnya tiket jam 7 malam. Ya, padahal kami ada pesta jam 7 mulainya. Saudara, tiket jam 5, jam 4 sudah penuh semuanya, saudara. Saudara, dan kalau suami saya begini, ya sudah, terus gimana? Begitu ya. Saya bilang, coba deh, kita coba. Kita berangkat lebih pagi dan kita coba aja. Gitu ya. Kita coba sampai di sana. Begitu sampai di sana, saya bilang, "Bu, saya ini harusnya berangkat jam 7. Tapi kan ada pesawat yang jam 5. Bisa enggak, Bu, saya berangkat jam 5 atau jam 6? Saya bilang begitu. Mereka langsung bilang, "Penuh." Dengan senyum saya bilang, "Saya tunggu di sini ya, Mbak." Saya bilang ya. "Seandainya ada yang kosong, ada yang batal, tolong panggil saya." Dia bilang, "Ya udah, jangan tunggu di sini, tunggu di pojok sana ya. Kalau nanti ada yang batal, saya panggil." Ya. Setengah jam kemudian saya datang lagi. Saya bilang, "Mbak, gimana Mbak, ada yang batal?" Dia bilang, "Seharusnya sih nggak ada, tapi ada deh," katanya ya. "Ada 2 ini sebenarnya kursi yang harus selalu dikosongin." Jadi di pesawat itu selalu ada 2 kursi yang harus dikosongin. Untuk kalau tiba-tiba pejabat atau teknisi yang akan ikut. Dia bilang, "Jadi ini harusnya 2 ini selalu dikosongin. Tapi menurut saya semuanya oke, saya kasih deh 2. Saya bilang, "Saya butuh 4, Mbak." "Iya, saya tahu." Dia bilang gitu. "Jadi kalau ibu mau 2, kalau enggak mau ya udah. Ini 2, saya terima kasih Mbak. Tapi saya tunggu lagi 2 lagi." Saudara, 5 menit sebelum tutup, saudara ya, sebelum waktunya berangkat. Padahal sudah deadline, sudah jam 5, sudah 5 menit dia panggil lagi saya. Dia bilang ini, "Ada kok Bu, yang enggak datang nih 2 lagi. Sudah saya kasih aja." Saudara, kami masukin koper, semuanya kami berangkat. Saudara, saya tahu kelemahan suami saya. Dia kalau suruh ngurus gitu enggak bisa. Suruh ngurus senyum, datang, nunggu, ya, tanya lagi, senyum lagi, dibentak, ya, ketawa, datang lagi, enggak bisa, saudara ya. Saudara, tapi saya bisa. Dan kami saling menutupi. Tapi urusan rapi bukan urusan saya. Saya nggak bisa, saudara. Tapi suami saya bisa. Saudara, di rumah itu dia kalau begitu waktunya kosong, dia akan bongkar lemari. Dan dia susun semua lemari. Dia taruh barang di tempatnya. Saudara bilang, itu kan harusnya kerjaan perempuan. Belum tentu. Kalau suami yang bisa, kenapa tidak suami yang ngerjain? Saudara ya. Saudara, nah, seringkali kita sibuk menghakimi. Tapi tidak sibuk membangun persatuan. Saudara, persatuan adalah membuat perbedaan menjadi alat yang menguatkan. Perbedaan tidak boleh membawa perpecahan. Perbedaan tidak boleh membawa kehancuran. Perbedaan harus membawa sesuatu yang menguatkan. Seandainya semuanya sama merah, itu namanya seragam. Itu nggak bagus, kurang bagus. Tapi begitu merah digabung sama putih, merah digabung sama hitam, warna masing-masing itu akan keluar begitu bagus, akan saling menguatkan. Saya berdoa supaya kita ngerti
Persatuan di dalam kerja itu penting sekali. Persatuan di dalam keluarga itu penting sekali. Persatuan di dalam gereja itu penting sekali. Seandainya setiap orang bisa menutupi kelemahan saudaranya, ya, maka kelemahan saudaranya akan dengan mudah, saudara, diatasi. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita tidak sibuk menghakimi dan menuding, tapi kita sibuk membangun sebuah persatuan. Saudara, mari kita lihat yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir. Ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, panji adalah sebenarnya banner atau saudara, ya, adalah sebenarnya tanda untuk menggerakkan sesuatu. Kalau saudara lihat perang-perang zaman dulu, saudara, ya, maka saudara lihat bagaimana kalau orang berkata serbu, dia tidak bilang serbu, gitu, saudara, ya. Dia pakai bendera, set. Nah, tentaranya tahu, mesti bergerak. Kalau mundur, dia juga pakai bendera yang lain. Tentaranya tahu, mundur. Melingkar, mereka pakai gaya tertentu, mereka tahu, saudara. Nah, saudara, kalau zaman sekarang, banner atau bendera, kita tahu. Begitu peperangan terjadi, saudara, ya, dan kemudian menang, maka bendera musuh diturunkan, bendera kita dinaikkan. Saudara, bendera juga akan selalu naik pada saat kita memenangkan pertandingan. Sepak bola, tinju, atau apapun. Langsung menang, bendera Indonesia naik. Saudara, itu saat yang mengagumkan. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau katakan di sini? Tuhan mau berkata, biarkan Tuhan itu menggerakkan kita. Tapi biarkan Tuhan juga, saudara, ya, membawa kita kepada kemenangan dengan caranya. Saudara, setiap dari kita, ya, seringkali, saudara, kita punya cara sendiri. Tapi kita harus mau hari-hari ini digerakkan kemana yang Tuhan mau. Mungkin hari ini Tuhan mau menggerakkan kita keluar, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan mau gerakkan kita, saudara, ya, untuk bersaksi. Tuhan mau gerakkan kita, saudara, untuk menjangkau mungkin anak-anak yang terlantar. Saudara, saya belajar dalam hidup saya. Saya tidak pernah terpatok dengan apa yang sudah ada. Saya tidak pernah suka arsitek. Tapi Tuhan menggerakkan saya untuk sekolah arsitek. Dan saya belajar banyak dan tidak sia-sia. Saudara, hari ini saya jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan menggerakkan saya untuk pelayanan untuk orang miskin. Dan saya belajar ke sana. Mari bergerak kemana Tuhan mau bergerak. Maka Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau baik, dahsyat, dan ajaib. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kau bawa lebih dalam lagi. Kau bawa dalam kemenangan. Kau bawa dalam kasih. Kau bawa dalam persatuan. Kau bawa dalam pengertian. Supaya kami semua lebih dari pemenang. Terima kasih buat sore ini, Tuhan. Biar setiap kami, Tuhan, bisa jadi berkat dimanapun kami berada. Dan menang sampai garis akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.